Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Sobat mahasiswa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sobat mahasiswa sekalian, mengawali perkuliahan kita pada topik yang ketiga ini, tak henti-hentinya kita harus selalu mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah, kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan banyak-banyak bersyukur kita akan bisa menjalani kehidupan ini dengan baik ya. Jadi untuk menjaga fisik kita, pikiran kita, hati kita tetap sehat ya, tetap optimis, tetap bisa berpikir positif, tetap bisa optimis terhadap masa depan kita, yaitu dengan cara banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah, mensyukuri terhadap apa yang sudah diberikan kepada kita, kemudian menggunakan sebaik-baiknya untuk memberi manfaat kepada orang lain. Pada pertemuan yang ketiga kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyusun sebuah peta teori, khususnya pada topik atau pada bidang manajemen pemasaran strategik, strategic marketing management. Baik, saya akan share materi saya. Jadi ini penting kalau kita bicara tentang peta teori, atau banyak juga yang mengatakan sebagai peta konsep ya. Seringkali ketika kita melakukan sebuah penelitian atau sebuah penulisan karya ilmiah, kemudian kita mencoba mencari sebuah rujukan teori, ketika kita tidak membangun dalam sebuah peta teori, maka kita nanti akan mengalami satu kesulitan di dalam mengembangkan kerangka konsep. Kita juga akan kesulitan di dalam melakukan identifikasi gap untuk menentukan apa yang membedakan penelitian kita dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk itu, maka penting dilakukan penyusunan peta teori di dalam sebuah penelitian. Apalagi penelitian tesis yang merupakan karya ilmiah mahasiswa yang diharapkan benar-benar berangkat dari apa yang selama ini sudah dipelajari. Jadi apa yang selama ini sudah dipelajari, kemudian diajarkan baik secara perkuliahan maupun melalui praktikum atau melalui studi kasus dan lain-lain. Nah, pada malam hari ini kita akan fokus membahas tentang bagaimana sih sebetulnya peta teori marketing strategic management. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang definisi peta teori atau peta konsep itu sebetulnya adalah merupakan cara atau strategi untuk menyajikan informasi dalam bentuk konsep-konsep yang saling terhubung dalam suatu rangkaian. Ya. Jadi peta konsep itu awalnya dulu dikembangkan oleh Novak dan tim pada tahun 1972 ya, dalam sebuah program penelitian yang dilaksanakan di Cornell, di mana peta konsep ini dibuat untuk mencari dan memahami perubahan pemahaman dalam sebuah ilmu pengetahuan yang nantinya juga akan mudah supaya nanti dipahami oleh siswa atau nantinya juga mudah dipahami oleh orang yang membaca karya kita atau artikel kita atau karya ilmiah kita. Jadi peta teori sendiri atau peta konsep itu sebetulnya adalah alat untuk mewakili adanya hubungan yang bermakna antara suatu konsep hingga membentuk sebuah proposisi. Jadi proposisi ini merupakan dua atau lebih konsep yang kemudian dihubungkan dengan garis yang diberi kata penghubung sehingga memiliki suatu pengertian. Ya, nantinya ini kalau di dalam tesis atau penelitian ilmiah akan menjadi sebuah kerangka konsep ya. Jadi peta konsep berfungsi untuk membuat jelas gagasan pokok dari penelitian yang spesifik.
Peta konsep juga bertujuan untuk membuat struktur pemahaman dari fakta-fakta yang dihubungkan dengan pengetahuan berikutnya. Jadi ini juga akan menjadi sebuah alur ketika kita nanti membangun sebuah penelitian, maka kita harus membangun alur penelitian sebelumnya yang sejenis yang melakukan penelitian yang sama itu seperti apa. Kemudian penelitian kita yang membedakan dengan penelitian sebelumnya itu apa. Sehingga orang bisa akan melihat bagaimana novelty atau keterbaruan dari penelitian kita. Kemudian bagaimana peta teori di dalam manajemen pemasaran strategik atau marketing strategic management. Ya. Jadi kalau kita ngomong peta teori di dalam manajemen pemasaran strategik, kalau bicara manajemen pemasaran, payungnya adalah manajemen pemasaran. Nah, payung ini bisa kita tarik sampai pada grand teori di awal atau kita merujuk pada penelitian terbaru atau konsep terbaru yang sampai sekarang masih inline, masih diakui, masih relevan, dan masih banyak digunakan. Ya, kita seringkali kalau kita ngomong pemasaran, bapak pemasaran adalah Philip Kotler ya. Maka dari itu ini saya coba merujuk satu konsep yang disampaikan oleh Philip Kotler dan Keller, bahwa manajemen pemasaran itu adalah merupakan seni dan ilmu dalam melakukan aktivitas perencanaan, penetapan harga, kemudian pendistribusian produk kepada pasar sasarannya untuk mencapai kepuasan pelanggan yang merupakan tujuan daripada organisasi. Jadi, goal-nya adalah kepuasan pelanggan. Jadi ketika kita bicara tentang kepuasan pelanggan, berarti itu dalam konteks kita bicara tentang manajemen pemasaran. Nah, kemudian manajemen pemasaran itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kepuasan pelanggan, dan kalau kita bicara tentang pasar sasaran, nanti kan kalau dikaitkan dengan strategik berarti nanti hubungannya dengan daya saing. Jadi bagaimana menjadi lebih unggul dibandingkan pesaingnya. Sehingga menurut Kotler dan Armstrong, strategi pemasaran sendiri adalah merupakan logika pemasaran yang dapat digunakan oleh perusahaan dengan harapan agar unit bisnis dapat mencapai tujuan perusahaan. Jadi, kalau dikaitkan dengan strategi pemasaran, kalau kita bicara tentang strategi, grand strategi secara teori, secara konsep, kalau bicara tentang strategi adalah bagaimana memenangkan persaingan. Berarti di sini harus menciptakan satu daya saing untuk menciptakan satu keunggulan bersaing agar bisa mencapai tujuan perusahaan secara berkesinambungan. Nah, kemudian diturunkan lagi kalau kita bicara tentang strategi pemasaran, maka ini kaitannya dengan kalau bicara pemasaran maka harus ada yang namanya STP ya, segmentasi, targeting, dan positioning. Ya, jadi atau dalam artian bahwa ketika seseorang bicara tentang menyusun tentang strategi pemasaran, maka dia harus membreakdown, memahami siapa yang menjadi segmentasi pasarnya, kemudian bagaimana dia menentukan market targetingnya, kemudian bagaimana dia membuat diferensiasi, yang itu akan menjadi positioning daripada produk atau merek, atau mungkin lebih besar korporasinya, perusahaannya. Ya. Jadi alurnya harus seperti itu diurutkan. Nah, setelah itu, ketika kita kemudian menyusun strategi pemasaran, ya setelah kita memahami STP-nya, maka kita akan bisa menentukan strategi pemasaran yang tepat. Nah, pada saat kita sudah menentukan strategi pemasaran, maka ketika kita menerapkan strategi pemasaran, maka kita akan merinci strategi pemasaran itu dalam bentuk bauran pemasaran atau marketing mix. Sehingga kalau kita bicara tentang strategi pemasaran itu selalu hubungannya di dalamnya ada strategi tentang produk, kemudian strategi tentang harga, kemudian strategi tentang tempat distribusi atau placement, kemudian strategi tentang promosi. Jadi alurnya seperti itu. Nah,
Kemudian berkembang, ya, seperti sekarang ilmu berkembang, kemudian kebutuhan masyarakat berkembang, perilaku konsumen berubah, semuanya berubah, segmentasi juga berubah, segmen target pasar juga berubah karena perilaku konsumen berubah, sehingga kemudian perusahaan juga harus melakukan satu banyak perubahan untuk tetap menjaga supaya dia bisa diferensiasi dan dia memiliki positioning. Ya. Jadi nanti ketika dikembangkan di dalam satu judul riset, judul penelitian yang berhubungan dengan strategik pemasaran, pasti itu merupakan pengembangan dari strategi produk, strategi harga, strategi distribusi, dan strategi promosi. Ya. Contohnya misalnya kalau kita sekarang bicara tentang kemudian diturunkan menjadi sekarang trennya ke electronic marketing, ya, atau digital marketing. Ya. Jadi karena sekarang kebutuhan masyarakat, gaya hidup masyarakat, kemudian perilaku konsumen berubah, ya, dari tradisional modern sekarang menjadi digital di era industrial 4.0, maka otomatis pemasaran juga akan berubah ke sana, ke e-marketing, ke digital marketing. Nah, sehingga nanti ketika kita menginformasikan, mengkomunikasikan, mempromosikan, menjual produk atau jasa, itu harus memanfaatkan media internet. Ya. Sehingga kemudian kalau kita memanfaatkan media internet, berarti kita di sini harus membuat konten marketingnya seperti apa, ya, yang relevan, yang konsisten, kemudian yang bisa unik, signifikan, ya kan? Kemudian juga bisa efisien, relatif lebih murah dibandingkan kompetitornya. Nah, akhirnya larinya ke konten marketing. Nah, konten marketing, kalau kita bicara konten marketing, bagaimana supaya konten marketing itu efektif di dalam melakukan strategi bauran pemasarannya, maka dia harus menjadi viral marketing. Untuk viral, maka dia harus bisa membuat konten-konten baik itu yang berupa berita, image, video, ya kan? Itu harus memiliki satu relevansi yang itu bisa diaccept, bisa diterima, bahkan bisa di-enroll oleh audiensnya. Ya. Nah, ini contoh. Kemudian setelah itu kita bicara lebih spesifik lagi. Jadi dari konsep yang umum kemudian diturunkan sampai kepada konsep yang lebih spesifik ya. Nah, kalau kita bicara pada elemen yang lebih spesifik lagi, jadi konsep, kemudian teori, konsep, kemudian ke elemen, ke dimensi. Nah, ini akan kemudian lebih spesifik. Contohnya misalkan konten marketing, kalau bicara konten marketing, di dalam konten marketing itu elemennya ada apa saja. Nah, ini yang bisa kemudian dijadikan sebagai indikator di dalam sebuah riset atau sebuah penelitian. Dan disinilah yang kemudian menjadi pembeda, ya, pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian Anda yang Anda lakukan. Jadi misalkan salah satu contoh di pandemi COVID-19 ya, kemudian Anda memasarkan katakanlah konten produknya adalah misalkan minuman, ya. Nah, minuman akan memasarkan minuman akan berbeda dengan ketika kita memasarkan produk makanan. Ya. Kalau orang minum, dia belum tentu makan. Tapi kalau orang makan, dia pasti minum. Ya. Nah, itu kemudian bisa dispesifikan lagi, nanti Anda akan menemukan satu indikator baru misalkan dari hasil riset Anda. Lah, itulah yang akan menjadi satu novelty atau keterbaruan daripada penelitian. Nah, sehingga nanti ketika Anda menyusun peta teori, maka yang pertama Anda harus mengidentifikasikan ide pokok atau prinsip yang melingkupi sejumlah konsep. Jadi kalau sudah punya judul, berdasarkan judul itu, konsep-konsep apa yang ada di dalam judul itu, sesuai dengan variabel-variabelnya, kemudian Anda kembangkan, Anda tarik ke atas. Ya, itu bisa berupa grand teori utamanya yang memayungi semua ilmu, ya kan? Kemudian diturunkan. Itulah yang kemudian kenapa ilmu itu berubah, ya. Jadi dulu itu zaman saya, ketika saya mengambil S3, itu belum ada pembeda antara
manajemen, keuangan, akuntansi, dan lain-lain, nggak ada. Adanya cuma ilmu ekonomi. Nah, ternyata ilmu ekonomi itu kemudian berdasarkan konsep-konsep yang ada, riset-riset yang ada, kemudian membuat seperti manajemen itu menjadi satu rumpun ilmu sendiri, ya kan? Jadi dia membuat menjadi sebuah bahan kajian sendiri, manajemen itu. Sehingga ilmu ekonomi menjadi satu bahan kajian sendiri, kemudian manajemen menjadi satu bahan kajian sendiri, terpisah, kemudian ditarik ujungnya. Ya. Akuntansi, keuangan menjadi satu bahan kajian sendiri, termasuk juga sekarang dulu tidak ada jurusan itu di S3 jurusan strategic management, tidak ada. Jadi zaman saya hanya ekonomi. Setelah itu berkembang ada jurusan manajemen. Nah sekarang berkembang lagi. Ya, manajemen itu dikembangkan lagi ke jurusan di jurusannya ada manajemen pemasaran strategik. Itu karena perkembangan ilmu yang kemudian membuat konsep-konsep menjadi berubah, yang itu akan merubah tatanan atau merubah teori yang sebelumnya. Jadi ini para mahasiswa sekalian. Nah, kemudian bagaimana ketika itu nanti diwujudkan di dalam satu peta teori dalam penelitian kita, ya. Ini contoh saya ketika melakukan sebuah penelitian, ya. Jadi di sini misalkan saya pada saat itu judul penelitian saya adalah analisis strategi pemasaran usaha kecil untuk meningkatkan keunggulan persaing berkelanjutan dan kinerja pemasaran, ya kan? Dengan menguji dan menganalisis pengaruh orientasi wirausaha dan orientasi pasar terhadap keunggulan persaing berkelanjutan dan kinerja pemasaran. Jadi ujungnya adalah manajemen pemasaran, ya. Nah, tapi di sini spesifik saya sudah bicara tentang beberapa konsep. Di situ ada orientasi wirausaha, orientasi pasar, keunggulan persaing. Ya. Nah, ini mulai dari atas. Saya mulai dari mana ngambilnya gitu. Ya. Jadi misalkan saya mulai dari Morgan Mills. Dan ini kalau misalnya ditarik peta teori itu bisa dari atas itu bisa Adam Smith. Kita bicara tentang ekonomi. Ya. Jadi teorinya Adam Smith itu dia kemudian turun menjadi the law of diminishing return. Jadi nilai tambah yang semakin berkurang karena ada problem of choice, masalah pemilihan, diturunkan. Nah, tapi kan kemudian kalau bisa sampai runtut dari grand teorinya kemudian diturunkan sampai ke bawah, memang bagus, ya. Tapi ini contohnya saya mengambil dari Morgan dulu. Ya, saya batasi dari Morgan, meskipun di dalam disertasi saya itu saya sampaikan mulai dari Adam Smith dan lain sebagainya kemudian diturunkan. Tapi ini contohnya saya cuplik, Anda tidak harus seperti itu, tapi Anda bisa ngambil dari siapa penelitian sebelumnya supaya nanti ada pembeda. Ya, jadi ini penelitian yang identik dengan penelitian Anda, ya. Identik itu berarti bisa ada variabel yang sama, ya, objek yang sejenis, ya. Di objeknya sejenis. Jadi kalau saya UKM, ya objek startup, perusahaan startup ini kan juga UKM, objeknya sejenis. Ya. Di sini dia mengukur variabelnya apa? Ya, ini yang saya tadi katakan di penjelasan saya bahwa yang membedakan nanti bisa di indikator variabel yang digunakan. Nah, makanya kadangkala ada sebuah artikel yang itu membangun sebuah kerangka konsep. Itu diperbolehkan dia melakukan sebuah studi kajian pustaka, kemudian dia membangun sebuah kerangka konsep yang dimana kemudian konsep itu dikembangkan menjadi satu dimensi. Kemudian ada indikator-indikator baru yang itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan sebuah penelitian yang terbaru karena ada fenomena-fenomena yang mendukung adanya indikator-indikator tersebut atau faktor-faktor tersebut bisa digunakan, ya, untuk mengukur satu variabel. Ya. Ini kemudian dijelaskan dia pakai metodenya pakai apa, SEM, ya kan? Berapa unit analisisnya itu jumlahnya berapa? 200 misalnya.
hasilnya seperti apa? Ya, itu terus kemudian diturunkan. Nah, itu dari itu kemudian turun ke Kevin. Jadi penelitian yang sejenis ini masih bicara tentang orientasi pemasaran. Ternyata ada perkembangan di sini, ada orientasi teknologi, ada market base, ada breakthrough innovation, ya, dikembangkan terus. Nah, terus sampai akhirnya pada penelitian saya, apa yang membedakan dan apa yang ditemukan di dalam penelitian. Jadi itu para mahasiswa sekalian, monggo barangkali ada yang mau didiskusikan khususnya terkait dengan topik atau tesis yang sudah disusun ya oleh para mahasiswa sekalian. Silakan. Ada pertanyaan? Saya belum, Pak. Pak Fajar sudah sampai mana, Pak? Tesisnya? Belum, baru judul. Itu penting juga, Pak. Ketika kita menentukan judul ya, ini pengalaman kita semua. Jadi kadangkala kita tidak bisa menghubungkan ketika misalnya satu judul kita itu harus sama. Jadi kalau konsep ya dengan konsep, kalau variabel ya dengan variabel, kalau dimensi ya dengan dimensi. Tapi biasanya kalau masih berupa konsep itu memang indikatornya kan terlalu luas ya. Maka kemudian itu biasanya harus diturunkan, dicari menjadi apa yang menjadi dimensi. Variabel. Kemudian sampai ketemu variabel. Ya, variabel indikator. Ya. Jadi ini penting ya. Maka contohnya misalkan judulnya Pak Fajar apa? Intellectual capital, Pak. Nah, intellectual capital itu berupa konsep, variabel apa dimensi. Nanti goalnya apa, Pak? Terhadap apa? Intellectual capital terhadap? Jadi untuk meningkatkan kinerja non keuangan, Pak. Nah, kinerja non keuangan, ya. Nah, kinerja keuangan konsepnya kan kinerja. Kalau kinerja non keuangan ini juga tatarannya ada pada dimensi, ya. Ya. Di kinerja non keuangan itu arahnya ke ini ya, Pak ya, ke terakhirnya ke customer satisfaction ya, Pak, dari produk, dari ya terutama dari keunggulan produk itu ya, keunggulan bersaing gitu, Pak. Iya. Jadi kalau kinerja keuangan ya ukuran-ukuran yang di luar rasio-rasio keuangan. Betul. Jadi quality produk begitu ya, Pak ya. Dan customer satisfaction. Arah saya sih ke sana sih, Pak. Jadi kalau customer satisfaction berarti Bapak larinya ke strategic marketing. Oh. Karena kepuasan pelanggan itu hubungannya dengan strategic marketing. Oke. Maka dari itu kadang-kadang orang keliru. Kadang-kadang menghubungkan kepuasan karyawan terhadap kepuasan pelanggan. Itu padahal itu ada satu konteks yang berbeda. Iya, beda. Memang Internal kalau sama kita eksternal. bicara secara logika, kalau karyawannya puas, maka pelanggannya akan puas gitu. Secara logika. Arah saya betul, Pak. Saya terjebak di situ. Jadi kalau misalkan kita bisa kasih produk quality, kemudian motivasi kerja meningkat, efisiensi dan lain-lain, arahnya nanti kita keunggulan bersaing di produk itu nanti ke customer satisfaction, bukan sana ya. Padahal kalau kita bicara tentang customer satisfaction, itu kan 4 poinnya tadi, Pak. Produk, harga, distribusi, promosi. Iya, 4P ya, Pak ya. 4P. Tapi kalau kita bicara tentang kepuasan karyawan, beda lagi. Ya kan? Dimensinya kan beda lagi. Motivasi, kemudian remunerisasi, tingkat gaji, ya kan? Iya. Kemudian kompetensi lah. Nah, itu kadang-kadang orang makanya kalau kita melakukan sebuah penelitian, kenapa perlu membangun sebuah kerangka konsep atau sebuah kerangka teori supaya kita tidak
istilahnya tidak bias gitu loh. Nggih, Nggak salah. Itu kalau zaman saya dulu masih street ya, orang-orang lama ya. Itu kalau bias sudah dibuang, Pak, sudah, padahal sudah ujian tertutup itu. nggih. Ya. Jadi ketika nanti contohnya biasnya begini, Pak. Jadi ketika kita bicara tentang penelitian, itu kan kemarin di pertemuan kemarin ya, kita harus perhatikan aspek deduktif induktif ya. Jadi Ya. deduktif itu dari hal-hal yang bersifat umum ke yang khusus. Umum ke khusus ya. Ya, jadi misalkan kita bicara tentang tadi marketing ya, fenomena marketing ya. Kemudian kita bicara turunkan ke strategic marketing. Kemudian kita turunkan ke strategik bauran pemasaran. Kemudian kita turunkan ke strategik promosi. Di dalam strategik promosi ada content marketing, ada internet marketing, ada digital marketing, misalkan begitu ya. Ya. Nah, itu kemudian memang ketika nanti digital marketing itu ilmu berkembang, orang banyak melakukan riset di situ, dan digital marketing ini akan berkembang menjadi satu konsep sendiri nanti. Bisa, gitu. Ketika itu nanti sudah dikembangkan, banyak riset, banyak penelitian, memang alurnya seperti itu. Nah, ketika itu nanti diturunkan, nah setelah itu kan kita harus membuat sebuah hasil penelitian itu bentuknya adalah induktif kan. Jadi apa yang Bapak temukan, misalnya kita meneliti tentang digital marketing ya, kemudian digital marketing pada Shopee misalkan begitu, bagaimana pengaruh digital marketing dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, misalkan begitu. Terus kaitannya dengan kepuasan konsumen. Nah, dari situ kemudian kita akan bisa menemukan, misalkan contohnya, di dalam digital marketing itu ada apa saja sih? Ada social media marketing, ada content marketing, kemudian ada online marketing, ya kan? Kemudian ada afiliasi dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kemudian ternyata ketika kita bicara tentang dikaitkan dengan kepuasan atau dikaitkan dengan keputusan pembelian, kita akan menemukan satu fenomena yang berbeda, ya kan? Jadi mungkin orang ketika melihat Shopee, ya kan? Dia mengambil keputusan untuk membeli satu produk di Shopee karena dia misalnya tertarik dengan konten marketingnya, ya, konten marketingnya, atau online marketingnya, atau influencer marketingnya, ya. Jadi online advertisingnya, atau kontennya, atau influencernya. Nah, itu nanti ketika karakteristik Shopee itu kemudian sama dengan Grab, misalkan dengan Gojek atau GoFood ya misalkan Shopee. Nah, itu akan menjadi satu kondisi yang kita bisa melakukan generalisasi. Nah, generalisasi ini bisa ditentukan kalau deduktif di awal dari umum ke khusus ini benar nariknya. Sehingga setelah itu kita bisa menyimpulkan induktifnya. Jadi contohnya misalkan makin meruncing ya Pak ya. Iya. Jadi misalkan contoh sederhana kemarin saya buat bahwa apa sih yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen? Ini kan deduktifnya ya. Keputusan pembelian konsumen itu dipengaruhi oleh apa saja sih? Ya kan? Nah, misalnya dipengaruhi oleh tadi quality itu ya. Quality, harga, ya kan? Ya. Dan promosi, ya. Nah, mudah didapat. Nah, kemudian tadi di dalam promosi itu ada digital marketing, dalam digital ada social media marketing. Nah, ketika nanti deduktifnya benar, maka kita bisa tarik induktifnya. Jadi social media marketing yang efektif akan bisa meningkatkan keputusan, mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena sosial media marketing itu bagian dari strategi promosi. Strategi promosi itu bagian dari strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini goalnya adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, tinggal karakteristiknya saja, ya kan? Karena Shopee itu adalah aplikasi dalam bentuk digital, maka karakteristik di
digital itu berbeda lah. Karakteristik ini yang nanti akan menjadi satu asumsi di dalam sebuah di dalam sebuah konsep atau teori. Jadi ini akan berlangsung kalau asumsinya ini. Makanya ketika kita menghasilkan sebuah analisis regresi, ketika kita membaca, ya kan, misalkan ternyata diketahui bahwa ketika digital marketing meningkat satu satuan, maka akan bisa meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,5. Tapi dengan catatan faktor-faktor yang lain dianggap tetap tidak berubah nilainya. Lalu ada asumsi seperti itu. Nah, itu makanya kita perlu membangun yang namanya peta teori tadi. Ya, jelas Pak, jelas. Oke. Matur suwun. Siap. Yang lain mungkin Mbak Amel mungkin bisa sharing gimana? Iya Pak Arasi. Bapak, saya sebenarnya sih masih kurang jelas, tapi ketika ini tadi udah disampaikan sama Pak Arasi sudah lumayan jelas, cukup mengerti. Mbak Amel kemarin judulnya apa? Lupa saya. Strategi marketing itu Pak, untuk meningkatkan omset penjualan melalui sosial media dan marketplace. Nah, berarti kan goalnya adalah omset penjualan, ya kan? Iya. Jadi kalau kita bicara tentang omset penjualan, berarti kan bicara tentang volume. Berapa sih yang dibeli? Nah, jadi ketika orang membeli sebuah produk, bagaimana supaya dia tertarik untuk bisa membeli lebih banyak? Ya. Iya. Ya. Biasanya apa yang merangsang orang membeli lebih banyak? Ketika dia merasa mendapatkan benefit. Ya. Benefitnya apa? Misalnya beli 2 dapat 1. Iya. Ya, sehingga orang terangsang loh. Padahal sebetulnya atau secara harga psikologis misalkan begitu. Iya. Iya. Jadi kalau Anda beli 3 harganya sekian. Tapi kalau Anda beli 2 harganya lebih mahal jatuhnya gitu. Iya. Ya. Nah, itu kan berarti larinya ke psikologi marketing sebetulnya, ya. Iya, betul, Pak. Ya, apa aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku pembelian daripada konsumen. Nah, sehingga nanti ketika itu mau ditarik deduktif-induktifnya, tadi kalau strategi marketing untuk meningkatkan omset penjualan, jadi apa saja sih yang kemudian karena omset penjualan ini kan menjadi satu variabel terikatnya ya, apa saja sih yang kemudian mempengaruhi omset penjualan di dalam strategic marketing? Kalau kita bicara tentang strategic marketing, grand strategic ini kan Wilsoff kan sudah mengatakan di situ ada penetrasi pasar, kemudian pengembangan produk, pengembangan pasar, diversifikasi. Itu grand teorinya. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman lupa, ya, tidak hanya teman-teman mahasiswa, kadang-kadang dosen lupa. Ketika dia kemudian melakukan sebuah penelitian, kemudian dia melupakan grand teori. Grand teori itu atau grand teori yang menjadi rujukan, yang menjadi konsep yang belum terbantahkan. Contohnya konsep Wilsoff itu meskipun ditemukan tahun 73 sampai hari ini belum terbantahkan. Sehingga dia menjadi satu grand teori untuk strategi pemasaran. Jadi kalau strategi pemasaran itu grand teorinya ada 4. Yaitu tadi penetrasi pasar, pengembangan produk, pengembangan pasar atau diversifikasi, tergantung. Kemudian tergantung dari posisi kondisi daripada perusahaan. Contohnya penetrasi pasar. Kapan strategi penetrasi pasar itu dilakukan? Ketika misalkan produk yang kita jual adalah produk existing, kemudian pasarnya itu adalah pasar existing, ya, maka ini strateginya adalah penetrasi pasar. Goalnya apa? Untuk meningkatkan volume penjualan tadi itu, supaya orang membeli lebih banyak. Ya, makanya promosi yang dilakukan, kalau kita bicara tentang penetrasi pasar, berarti di sini strategi promosinya adalah bagaimana merangsang orang lain untuk merangsang konsumen untuk membeli lebih banyak. Ya, misalnya dengan diskon penjualan, kemudian membeli 2 dapat 3, ya. Kemudian kalau dia membeli lebih banyak ada potongan harga dan lain sebagainya. Nah, itu secara kaitannya dengan strategi
harga dan produknya. Kemudian kalau kaitannya dengan strategi promosinya, berarti kan di sini ada intensifikasi promosi. Nah, itu tadi kan menggunakan media sosial. Betul. Bagaimana kemudian apa yang sudah dikomunikasikan, yang sudah dibuat di strategi produk, di strategi harga, itu bisa diterima, bisa di-accept oleh segmentasinya. Nah, ini kan kaitannya nanti kita harus lihat siapa segmentasinya, siapa target pasarnya, kemudian bagaimana diferensiasinya, yang itu menjadi satu positioning daripada produk kita. Nah, itu larinya ke sana. Iya, Pak. Ini konsep ini akan berbeda jika goalnya Mbak Amel misalkan ke bagaimana jumlah pelanggannya meningkat. Kalau jumlah pelanggannya meningkat kan berarti pertumbuhan pasar. Ini konsepnya akan berbeda. Nah, kalau kita memahami grand teorinya kan apa istilahnya, memahami grand konsep tersebut, grand teori yang memayungi istilahnya generik teorinya. Generik konsep itu selama tidak terbantahkan, meskipun itu ditemukan contohnya Angsop itu 73 sampai sekarang dirujuk oleh semuanya. Dan itu belum terbantahkan. Nah, kecuali nanti kemudian ditemukan ada satu perubahan sikap, perubahan perilaku, perubahan need and want customer yang itu akan berubah konsep itu, baru kemudian nanti akan ditemukan grand teori baru gitu yang membantah teori itu. Jadi ketika kita ngomong itu berarti kan kita bicara tentang pengembangan pasar. Kalau kita bicara pengembangan pasar, di dalamnya pasti pengembangan pelanggan. Jadi jumlah pelanggannya meningkat, kemudian jumlah pasarnya juga meningkat. Nah, kalau kita bicara tentang jumlah pelanggannya meningkat, berarti kalau dulu misalkan jus itu hanya diminati oleh anak remaja, bagaimana kemudian jus itu diminati oleh orang-orang yang tua, ya kan? Ya. Kemudian kita menciptakan jus yang sehat, rendah gula, rendah lah. Biasanya pengembangan pasar ini akan berhubungan dengan pengembangan produk juga. Pertama memang bagaimana dengan produk yang ada, kemudian itu diminati oleh pasar yang baru. Jadi misalnya jus, ya kita tetap jusnya seperti itu. Nah, tapi bagaimana kemudian jus itu tidak hanya disukai oleh remaja, tapi misalnya disukai oleh misalnya remaja di Surabaya, kemudian dikembangkan ke remaja di Malang, ya. Kita buka cabang di Malang lah. Itu kan berarti produknya yang tetap, produknya sama, tidak ada perubahan produk, tapi kemudian segmentasinya menjadi pelanggannya menjadi berubah. Ya. Ketika itu kemudian kita produknya berubah, tapi untuk pelanggan yang sama, nah kita tawarkan varian produknya. Misalnya orang beli jus jambu, nggak nyoba jus mix gitu. Nah, nggak nyoba jus ini, nggak nyoba jus ini. Makanya kenapa di SPG-nya Indomaret, Alfamart, ketika Anda di kasir itu pasti nggak beli ini, produk ini, itu sudah wajib harus dilakukan. Supaya apa ya, itu tadi, supaya merangsang orang yang biasanya cuma beli jus jambu, dia tertarik untuk beli jus sirsa, tertarik untuk beli ini. Beda lagi kalau pasarnya baru, kemudian produknya juga baru, ini benar-benar baru semua lah, itu benar-benar harus kembali dari awal, segmentasinya, targetnya, posisinya. Tapi di sini Anda harus menciptakan satu diversifikasi yang kemudian betul-betul itu menjadi pembeda dengan produk yang sudah ada atau pesaing yang sudah ada. Iya Pak. Ya. Baik. Itu ya Mbak. Iya, terima kasih. Ya. Yang lain? Dianti, ada yang mau didiskusikan? Ya Pak, saya belum masih. Judulnya apa Mbak Dianti? Maunya sih pengaruh strategi marketing untuk pada penjualan sih Pak. Usulan pengaruh strategi marketing. Belum itu sih Pak ngajuin, tapi maunya sejujurnya itu. Objeknya apa? Objeknya aja coba. Toko buku Pak. Toko buku. Iya. Jadi bagaimana meningkatkan
omset penjualan toko buku gitu. Nggih. Ya itu tadi, kalau kita mau menaikkan omset, berarti pilihannya kalau berdasarkan strateginya AMSOP tadi, grand teorinya, kita mau penetrasi pasar atau pengembangan pasar. Ya. Jadi kalau penetrasi pasar, berarti di situ ada intensifikasi, baik intensifikasi promosi maupun intensifikasi penjualan yang dengan melakukan diskon harga supaya orang bisa membeli lebih banyak di buku-buku itu. Nah, kalau misalnya larinya ke mana, ke jumlah pelanggan baru yang dibidik, ya biasanya misalnya di toko buku itu yang paling banyak apa sih, anak atau remaja atau orang tua gitu. Bidikan segmennya siapa? Kalau bidikan segmennya kemudian konsep toko bukunya menjadi konsep keluarga, berarti toko buku tersebut dia harus bisa memfasilitasi ya anak, orang tua, sampai mungkin bahkan kakek dan neneknya. Ya. Makanya dulu pernah saya ketika saya masih di salah satu industri entertain, ya, industri pariwisata. Pada saat itu saya mengelola sebuah water park. Ya. Pada saat itu konsepnya kaku. Ya. Jadi kalau masuk ya harus bayar penuh, padahal kita lihat bahwa kadang-kadang yang tua-tua itu kan enggak berenang dia gitu loh. Enggak berenang. Nah, dipaksakan kemudian harus bayar penuh. Akhirnya ini menjadi tidak tertarik. Kadang-kadang juga jadi terlalu mahal kalau barang. Akhirnya kita kehilangan market ya, kehilangan satu segmentasi sendiri. Padahal konsepnya adalah wisata keluarga. Saya bilang kalau konsepnya wisata keluarga ya bagaimana orang masuk semua. Nah, kemudian didiferensiasi, dibuat diversifikasi ya. Dibuat variasi harga yang berbeda. Jadi kalau misalnya orang usia 50 ke atas atau orang tuanya yang tidak mungkin berenang, ya itu bisa diberi potongan harga 50%. Awal mulanya perdebatan panjang, ya kita lihat goalnya apa. Saya bilang, Anda goalnya omset atau pelanggan, gitu ya. Jadi kalau goalnya omset penjualan, ini akan menjadi satu daya tarik tersendiri, gitu. Karena konsepnya keluarga. Benar. Hanya setelah dicoba strategi itu, ternyata omset penjualan naik bahkan mendekati 100%. Jadi dulunya 200 bisa sampai 300 lebih, 300 juta lebih. Ya. Kenapa? Ya itu tadi, orang yang dulu mau masuk gak jadi karena mau ngaku gak berenang kok juga suruh bayar penuh, padahal aku tujuannya untuk mengantar, ya itu menjadi satu segmen baru, tertarik untuk masuk ke waterpark tersebut. Kemudian ada satu juga membangun waterpark, tapi tujuannya dia sebetulnya bukan untuk menghasilkan pendapatan, tapi untuk meningkatkan keramaian di hunian tersebut. Jadi kesannya supaya ramai, ya. Kalau ramai itu akan jadi magnet tersendiri, jadi ikon, sehingga hunian wilayah di area tersebut menjadi hidup, maka rumah-rumah di sekitarnya menjadi laku. Nah, kalau konsepnya seperti itu, ya perbanyak-banyaklah event, ya kan? Perbanyak-banyaklah event. Kemudian ketika itu komunitas, ya harganya harus diskon habis-habisan.
PIP kasih, tujuannya memang bukan untuk. Nah, ketika sudah tercipta keramaian dan lain sebagainya, ya dibongkar, ya dijadikan perumahan gitu. Jadi tergantung tujuannya ya. Jadi ketika kita meneliti atau memilih sebuah peta teori atau peta konsep, tergantung dari goal hasil riset yang diinginkan itu seperti apa. Jadi tergantung dari variabel terikatnya. Apa yang menjadi goal daripada tujuan daripada riset tersebut. Gitu ya Mbak Ibu Dianti atau Mbak? Monggo Pak. Panggil Mbak aja supaya awet muda. Matur nuwun Pak Arasi. Iya. Alhamdulillah. Nggih. Mas Hari gimana Mas Hari? Iya Pak. Ya, jadinya gimana? Judulnya apa? Saya sudah konsultasi juga sih Pak sama pembimbing saya. Kebetulan pembimbing saya sama Pak Wahyu. Pak Wahyu suruh untuk ini Pak, judulnya sih pengaruh media sosial dan perilaku konsumen untuk variabel interveningnya digital marketing, product price place promotion itu untuk mengarahkan ke pertumbuhan usaha sih Pak. Seperti itu. Ya pokoknya kata kuncinya itu tadi. Jadi dia harus inline ya. Iya Pak. Jadi konsepnya konsep, variabelnya variabel. Nah itu nanti goalnya tadi apa? Pertumbuhan usaha ya. Iya. Nah, kalau pertumbuhan usaha kan berarti di sini kita bicara tentang kinerja usaha. Iya Pak. Nah, kinerja usaha di situ kalau kita bicara kinerja usaha ya ada profitabilitas, kemudian ada pertumbuhan pasar, ya kan? Kemudian ada pertumbuhan pelanggan. Kan bicaranya kalau kinerja usaha tidak hanya kita bicara tentang pertumbuhan rasio-rasio keuangan, tapi bicara tentang market share dan lain-lain. Iya Pak, ini juga saya juga mengangkat mengenai yang UMKM itu sih Pak. Jadi di wilayah Surabaya, sebenarnya saya kepinginnya sih di skup yang lebih kecil di Surabaya Barat. Tapi pembimbing saya maunya agak skala yang lebih besar, jadi Surabaya nanti dibagi-bagi jadi Surabaya Utara, Selatan, Barat gitu. Jadi ngambil sedikit-sedikit aja sih Pak untuk biar kita tahu untuk ini Surabaya seperti itu Pak. Ya semakin besar ruang lingkupnya nanti generalisasinya itu yang kesulitan ya. Kan karakteristiknya semakin banyak pembedanya. Iya Pak. Makanya di dalam melakukan generalisasi nanti kalau bisa karakteristiknya dibuat dicari sehomogen mungkin ya supaya nanti bisa digeneralisasi. Intinya sih itu. Gimana, Pak? Ya misalnya kalau kamu misalnya UKM sendiri kan klasifikasinya udah berbeda-beda. Usaha kecil itu dari sisi volume penjualan itu membedakan. Dari sisi omset membedakan, dari sisi aset yang dimiliki membedakan. Kan ada karakteristiknya masing-masing. Iya, Pak. Ya. Maka dari itu kalau saya dulu kan saya juga meneliti UKM, tapi kemudian saya spesifikasikan menjadi toko kelontong. Toko kelontong sendiri kemudian harus dispesifikasikan omsetnya sampai berapa maksimal. Ya. Iya, Pak. Jadi kalau saya kemarin toko kelontong dengan omset sekian, jumlah pelanggan sekian, bahkan kemudian saya menemukan satu radius kilometer. Ya. Jadi hasil penelitian saya menemukan bahwa kalau kita mau sustainable untuk usaha toko kelontong, itu kita harus berfokus pada market yang radius jarak pasarnya itu tidak lebih dari 1 kilometer di mana toko itu berada. Itu baru dia bisa memiliki daya saing, sustainability. Nah, itu yang keterbaruan di dalam penelitian saya dulu itu. Ya. Iya, Pak. Anda nanti ya juga begitu, supaya ketika nanti melakukan satu generalisasi, ya itu adalah deduktif induktif untuk membuat dari hal yang bersifat
khusus kemudian menjadi umum, digeneralisasi, bisa dipakai oleh orang lain, ya. Tapi dengan catatan memiliki karakteristik yang sama, sehingga misalnya kalau orang butuh, dia tidak perlu melakukan riset lagi. Ini sudah ada riset, ya tinggal karakteristiknya seperti ini. Nah, jika kita misalnya ada satu kondisi karakteristik yang berbeda, ya tinggal yang berbeda itu apa, kemudian coba dijadikan itu sebagai variabel atau indikator tambahan di dalam penelitian. Iya, Pak. Cuman yang harus hati-hati, itu tadi, apakah itu konsep, teori, konsep, ya dimensi atau variabel. Ya. Contoh perilaku konsumen. Ya. Coba aja dicari di penelitian-penelitian sebelumnya. Ya. Perilaku konsumen itu apa? Contohnya tadi strategi marketing, pengaruh strategi marketing, ya kan? Nah, itu kemudian harus kita breakdown, karena kalau kita bicara tentang strategi marketing ini konsep. Kalau turun menjadi satu dimensi, akan menjadi strategi bauran pemasaran. Turun menjadi variabel, berarti itu ada strategi produk, strategi harga, strategi promosi. Ya. Iya, Pak. Perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen itu apa saja sih yang mempengaruhi perilaku konsumen? Nah, Anda harus pahami dulu teori perilaku konsumen. Ketika kita bicara tentang perilaku konsumen, apa yang kemudian mempengaruhi perilaku konsumen? Demografi, ya kan? Tadi kan larinya ke STP, segmentasi, targeting, positioning. Dengan segmentasi yang berubah, perilakunya pasti berubah. Ya. Kalau usianya berubah, berbeda, itu akan mempengaruhi perilaku yang berbeda. Ya. Kalau kemudian tingkat pendidikannya berbeda, itu akan mempengaruhi juga. Makanya larinya coba dilarikan ke perilaku. Paling mudah itu ya Anda cari di penelitian-penelitian sebelumnya. Makanya kenapa di dalam membangun sebuah tinjauan pustaka atau literatur review, Anda diminta untuk membangun sebuah, yang pertama adalah kajian pustaka, yang kemudian di dalam kajian pustaka di situ ada teori, ada kemudian penelitian sebelumnya. Nah, teori itu untuk menguatkan konsep Anda, penelitiannya itu untuk melihat relevansi hubungan dari masing-masing variabel. Contohnya misalkan tadi Anda mengenai pengaruh perilaku konsumen terhadap kinerja usaha. Ada nggak penelitian sebelumnya yang melakukan riset tentang itu, yang kemudian membuktikan adanya hubungan antara perilaku konsumen dengan kinerja usaha? Misalnya Anda cari, nggak ada. Terus Anda kemudian mengklaim, wah ini penelitian saya terbaru. Bukan. Ya. Nggak ada, kenapa? Jangan-jangan ada satu yang salah. Nah, kalau dia misalnya variabel, kalau dia misalnya konsep, kemudian hasilnya variabel, ya nggak mungkin. Ya. Iya, Pak. Jadi yang mungkin adalah variabel yang kemudian menghasilkan sebuah konsep. Konsep kemudian menghasilkan variabel, nggak mungkin kan? Iya. Ya. Karena apa? Karena konsep itu dibangun dari variabel-variabel. Teori dibangun dari beberapa konsep, konsep dibangun dari beberapa dimensi, ya kan? Dimensi dibangun dari beberapa variabel, variabel dibangun dari beberapa indikator. Makanya kenapa orang selalu meneliti dari variabel. Nah, variabel kemudian ketika variabel itu banyak, variabel ini ketika kemudian indikator ternyata indikator itu masih bisa menjadi subindikator. Nah, subindikator berarti nanti yang dulunya variabel itu dia bisa menjadi satu konsep. Ya, tadi saya cerita, dulu orang hanya bicara tentang ekonomi. Nah, konsep ekonomi itu apa sih? Hukum ekonomi apa? Problem of choice, lalu larinya ke the law of diminishing return. Jadi nilai tambah yang semakin berkurang.
Itu konsep ekonomi. Karena nilai tambah berkurang, maka orang harus membagi, problem of choice, dia harus membagi. Ya, sumber daya alam misalnya semakin lama semakin berkurang kan. Anda beli mobil, semakin lama juga semakin berkurang nilai tambahnya. Ya. Itu dulu orang sederhananya seperti itu saja. Dalam konsep ekonomi dia hanya mengenal konsep demand and supply, permintaan dan penawaran. Ya. Kapan kemudian orang menemukan satu titik temu di dalam sebuah pasar, ya ketika antara apa nilai yang ditawarkan dengan apa yang diminta itu ketemu, maka di situ namanya titik equilibrium pasar, di mana titik itu kan konsep awalnya. Kalau kemudian ilmu kan jadi berkembang, turun lagi lah. Dulu misalnya kita bicara tentang strategi ilmu, orang harus strategi produk, strategi harga. Nah, sekarang ada satu jadi kayak digital marketing awalnya berupa indikator, kemudian dia menjadi dimensi, kemudian sekarang dia menjadi satu variabel. Bahkan sekarang dia bisa menjadi satu konsep digital marketing. Sehingga nanti dia kalau sudah jadi konsep, dia bisa jadi satu teori. Berarti kalau ketika dia menjadi satu teori, dia akan pecah. Ya. Jadi mungkin pecah dari dari pemasaran, kemudian pecah menjadi di situ dia memecah sendiri. Ada pemasaran, ada digital marketing. Lah nanti dia ujungnya bisa ke teknologi. Kalau marketing kan ujungnya dia ke ekonomi. Digital marketing nanti ujungnya bisa ke teknologi. Ya. Jadi memang ilmu begitu terus berkembang. Makanya tidak ada satu pendapat yang bersifat absolut. Mungkin hasil penelitian suatu sekarang dinyatakan bagus, ya kan, baik, tapi kemudian dimentahkan. Ya. Dulu Galileo ketika menyatakan konsep bahwa bumi ini bulat, dipenggal dia sama. Dulu kan dikuasai oleh komunitas gereja ya. Jadi zaman dulu kan pendeta itu orang begawan itu kan dari pendeta itu. Nah, ketika orang kemudian dulu bumi itu datar, kemudian ada orang mengatakan bumi itu bulat, ya dipenggal dia. Dan kenapa ya? Karena pada saat itu pengetahuan orang, konsep yang dia terima pada saat itu belum bisa membuktikan bahwa bumi ini bulat. Ya, tapi kemudian berkembang, kemudian ternyata betul bumi ini bulat. Terbukti Columbus kemudian melakukan perjalanan, dia dari ujung itu dia ikut kompas, ternyata kembali ke ujung itu lagi dalam satu periode tertentu. Nah, baru kemudian ada satu penemuan yang itu membuktikan bahwa bumi itu bulat. Jadi begitu terus, ilmu itu begitu. Sekarang dibuktikan bahwa bumi itu semakin menyempit, bergeser. Dan buktinya kutub es mencair dan lain sebagainya. Nanti pada satu titik tertentu akan meledak menjadi satu serpian, akhirnya itu menjadi planet-planet baru. Ya itu bisa juga dari bumi. Dulu kan Bima Galahaksi kan juga seperti itu. Sampai ujungnya ya kiamat. Jadi gitu ya Mas Hari. Ya memberikan wawasan saja. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, good job Mas Hari. Semoga lancar. Terima kasih ya Pak. Ya. Siapa? Mau diskusikan Mbak Indah mungkin? Jelas Mbak Indah? Iya Pak, ini alhamdulillah jelas tadi dijelaskan juga oleh Pak Arasi. Ini masih mengupdate. Iya Pak, mengupdate berita terkini. Iya Pak, terima kasih Pak Arasi. Ya, Mbak Leni? Iya Pak. Ada yang mau didiskusikan? Judulnya apa jadinya tesis? Jadi yang kemarin itu Pak, yang pengaruh, sebentar Pak. Pengaruh gaya hidup berbelanja dan perilaku hedonik terhadap
pembelian impulsif studi pada toko belanja online Shopee, Pak. Di Shopee. Ujungnya kan strategic marketing ya, gitu. Oke, Pak. Online Shopee berarti ke strategi promosi. Oke, Pak. Di strategi promosi di situ ada menggunakan media digital. Goalnya apa? Goalnya? Bentar, Pak. Kepuasan pelanggan atau Oke, kepuasan pelanggan, Pak. Kepuasan pelanggan terhadap online di e-commerce Shopee. Nah, jadi kalau kepuasan pelanggan itu sudah sesuai, berarti grand tour-nya adalah manajemen pemasaran atau marketing. Oke, Pak. Itu nanti berarti deduktif-induktifnya ketika Anda nanti menyimpulkan, pasti nanti itu akan menjadi satu tambahan baru untuk konsep strategic marketing atau teori tentang manajemen pemasaran. Oke, Pak. Oke, lanjutkan Pak Leni. Oke, matur nuwun Pak Arasi. Mas Nasrul gimana? Monitor Mas. Nggih, Pak. Gimana? Judulnya gimana? Sudah jadi. Ya, judulnya berubah dengan harapan saya yang kemarin, Pak. Ya. Saya ini ada judul dengan gini. Analisa strategi marketing mix sebagai upaya meningkatkan volume penjualan ayam potong CV Naura Desa Petiin, Lamongan, Jawa Timur. Ini kebetulan CV ini milik saudaranya istri, Pak. Jadi goalnya nanti itu dengan strategi marketing mix, harapannya bisa meningkatkan volume penjualan. Jadi harapan saya selain ngambil tesis ini juga kedepannya mungkin bisa saya terapkan di Surabaya. Karena ada tawaran dari saudara, mau nggak buka di Surabaya seperti itu, karena lumayan besar CV-nya dan pendapatannya. Seperti itu, Pak. Iya, good job. Strategi marketing mix berarti nanti variabelnya, kalau kita bicara tentang strategi marketing mix itu kan konsep. Variabelnya di dalamnya strategi produk, strategi harga, strategi promosi, strategi distribusi. Ya. Jadi nanti ujungnya adalah bagaimana sih strategi produk yang bisa berdampak pada volume penjualan, strategi harga yang bisa berdampak pada volume penjualan, strategi promosi yang bisa berdampak pada volume penjualan, dan strategi distribusi yang bisa berdampak pada volume penjualan. Nah, kalau ingin lebih kuat, karena goal-nya di marketing itu kan kepuasan pelanggan, ya ditambahi. Jadi pengaruh strategi bauran pemasaran terhadap volume penjualan dan kepuasan pelanggan. Kenapa? Karena kalau kita ingin volume penjualan itu sustain, berlanjut, maka pelanggannya kan harus puas. Karena beda. Kalau misalnya Anda bicara tentang strategi harga, goal-nya hanya volume penjualan. Targetnya adalah closing kan. Nggak ada urusan dia puas atau tidak. Yang penting hari ini dia closing. Ya kan? Akhirnya dicampur aduk misalkan. Supaya karena pelanggannya minta harga murah, produknya dicampur aduk di situ. Jadi ada yang bagus, ada yang jelek. Karena Anda tidak melihat impact-nya, dia puas atau enggak. Setelah pembelian, ya mana pada saat itu dia melakukan pembelian, volume penjualan Anda meningkat. Tapi kemudian, loh, kok ada ayam yang kualitasnya jelek ini? Dia kecewa. Nah, karena di situ Anda tidak menambahkan satu variabel tadi itu, kepuasan pelanggan. Jadi tambahkan saja kepuasan pelanggan supaya nanti volume penjualannya itu menjadi sustain, menjadi berlanjut terus. Ya kan? Jadi bagaimana menciptakan satu strategi produk yang berdampak pada volume penjualan, kemudian pelanggan juga puas. Ya. Ini contoh kecil sederhana saja. Saya pernah mendatangi satu warung sate. Jadi dia buka jam 8, jam 12 itu sudah tutup. Saya bilang, Pak, kenapa kok enggak ditambah?
kenapa kok bisa ditambah? Maksudnya Anda bisa menambah satenya kan, supaya bisa tutupnya sampai jam 5 misalkan begitu. Supaya orang yang nah, ternyata dia punya strategi. Pak, strategi saya itu adalah menciptakan satu kepuasan pelanggan. Kalau masalah rasa, itu rasa saya ini lama-lama juga bisa ditiru orang. Ya. Bagaimana kemudian supaya rasa saya ini tetap terjaga? Ya saya membatasi diri, aku gak kemaruk, Pak. Jadi kalau saya biasanya motong 10 kambing, ya sudah selesai, cukup 10 kambing. Kalau misalnya orang datang, ya kamu datang aja besok. Lebih pagi. Nah, ternyata itu dia mau menjaga yang tadi, kepuasan pelanggan itu tadi. Dia menciptakan penasaran orang ya, supaya itu tadi. Yang kadang-kadang kan kita makanya ya, kalau kita konsumen ini kadang-kadang irasional. Contoh kalau kita misalnya rasional, ya, ketika kita misalkan makan rasa, kemudian tetap kita menjaga pikiran kita tidak terpengaruh dengan suasana, tidak terpengaruh dengan satu fenotip dan selotip ya, apa yang diimajinkan orang, apa yang kita lihat, itu paling ya besok lagi kita nggak akan mau makan beli sate di situ, nggak apa-apa, rasanya juga sama. Ya. Tapi beda ketika orang kemudian dia mendapatkan sesuatu dengan tingkat kesulitan yang tinggi, ketika dia makan, wah itu rasanya yang biasa saja itu menjadi luar biasa. Masuk akal juga saya pikir. Makanya kemudian dia tidak mau. Jadi dia tetap hanya memotong 10 kali. Dan dia tidak buka kantor cabang. Nah itu dia terjaga terus. Itu sampai turun-temurun terjaga. Makanya kadang-kadang ya, ketika kemudian orang buka, makanya tergantung ketika kita tidak bisa menjaga satu standar quality dan kita tidak bisa menciptakan satu inovasi berkelanjutan. Contohnya kalau di Lamongan itu ada warung otek ya. Di daerah mana itu, Bapak? Warung otek yang di Bundaran itu loh. Depot otek itu. Saya di Lamongannya masalahnya di daerah ini, Pak, pesisir. Daerah Brondong ya. Derajat, nggih, Brondong. Oh, Derajat. Ya, itu ada di situ tuh warung otek gitu. Dulu itu sebetulnya warung ini apa? Warungnya supir truk gitu awal-awal. Kemudian dia meningkatkan segmentasinya, menjaga. Ya. Nah, dia bagus. Tapi kemudian karena kemarau dia buka cabang. Selesai sudah. Tutup aja, apa bukan tutup ya, tidak seram itu. Yang tutup itu ini warung pojok Kertosono. Tahu? Tikungan Perak Jombang itu. Itu dulu ramai luar biasa. Kemudian dia buka pojok 1, pojok 2, pojok 3. Atau di Gresik itu ada nama rumah makan Bandeng Pak Elan. Ya, rumah makan Bandeng Pak Elan. Ya. Ketika yang kecil awal ramai, habis itu buka Pak Elan 1, Pak Elan 2, Pak Elan 3. Ya itu tadi bahwa kita harus perhatikan perilaku konsumen. Jadi apa yang kemudian bisa menjaga satu sistem? Karena orang makan itu ternyata tidak hanya bicara tentang rasa, tapi juga prestisnya, juga effort yang dibutuhkan dia untuk mendapatkan makanan itu. Nah, nanti ayam potong Anda juga begitu. Pak, apakah tidak ada yang berhasil? Ada. Ketika dia bisa menjaga. Jadi kalau kita mau ekspansi, itu tadi loh. Ya, strateginya Ensoft tadi ya. Ensoft itu 73. Kenapa sampai sekarang relevan? Jadi ketika tadi kita kepingin ekspansi, melakukan sebuah strategi pemasaran. Ketika produk existing kemudian customer-nya existing, maka strateginya adalah penetrasi pasar. Kata kunci penetrasi pasar itu apa? Yaitu tadi, ciptakan inovasi harga, ya kan? Kemudian di situ ada promosi yang dilakukan secara intensifikasi, menjaga kontinuitas daripada pelanggan. Nah, ketika Anda buka cabang, berarti kan strateginya berubah.
Anda melakukan pengembangan pasar. Nah, ketika bicara tentang pengembangan pasar, berarti Anda menciptakan satu market baru. Market baru ini bisa dengan skala demografi, apa bisa karena demografi atau karena geografis. Kalau geografis dulu buka di Malang, buka di Surabaya. Nah, ada syaratnya ini. Apakah standarnya kemudian sama? Nah, kalau ketika ini tidak bisa menjaga standar dengan kualitas yang sama, ya hilang. Ya sama kayak bebek Sinjai. Bebek Sinjai sekarang mudah. Ya, nyari didapat. Anda sekarang datang ke Sinjai, Sinjainya yang awal kali ada, itu sudah tidak ada antrian di sana. Kalau itu buka cabang di mana-mana, di franchise kan dia. Nah, jadi syarat franchise itu ya itu tadi. Contohnya KFC. Kenapa KFC itu buka di mana-mana pun dia ramai? Karena dia punya standar yang sama, standar produknya sama, standar harganya sama, ya kan? Standar pelayanannya sama. Ya. Jadi syarat, nah misalnya kayak kamu, Lamongan sukses, ketika mau buka di Surabaya, maka harus pastikan SOP-nya harus sama semua. Harganya sama, kualitasnya sama, rasanya sama, pelayanannya sama. Kalau bisa desainnya juga sama. Misalnya di Lamongan, desain warungnya warna merah, kemudian di Surabaya desain warungnya warna hijau. Itu secara psikologis perilaku konsumen itu sudah mempengaruhi. Jadi konsumen menganggap, loh kok berbeda warna? Tadi dia sudah sebelum makan sudah ada satu tampilan yang berbeda, dia sudah ada image di kepalanya berbeda dan itu mempengaruhi semua. Nah, itu makanya standarnya harus dibuat sama dulu supaya nanti bisa menciptakan satu pengembangan pasar, ya kan? Buka cabang di mana-mana. Nah, kalau tidak mampu ya itu tadi kayak Pak tukang sate tadi itu. Karena dia merasa tidak mampu untuk menciptakan satu standarisasi yang menjaga kepuasan konsumen tadi, ya dia tetap motong 10 kambing. Gak mau lebih, gak mau buka cabang. Jadi nanti pastikan, karena apa? Kalau misalkan nanti buka cabang itu ada risikonya. Ketika cabang itu tidak bisa menjaga standar, ya standar rasa, kualitas dan lain-lain, itu akan berdampak pada induknya. Karena kan dianggap sama kan antara cabang dengan yang pusat. Itu. Makanya yang Bandeng Pak Elan itu meskipun yang di Pak Elan 3 itu jauh lebih, tempatnya lebih bagus, orang cenderung ke Pak Elan 1. Saya aja kalau misalnya makanya ke Pak Elan 1. Karena saya merasakan ada satu taste yang berbeda, padahal mungkin juga sama. Jadi itu ya, Bapak sekalian. Ya, ada pertanyaan lagi? Di CV-nya itu kan dia punya ini Pak ya, apa namanya, sampai 5 cabang udah di Lamongan itu Pak. Kebetulan cabang-cabangnya itu modelnya kayak ruko gitu. Jadi memang toko tapi juga sekaligus buat tempat tinggal karyawannya di pasar-pasar di wilayah Lamongan. Itu juga nanti semua juga dibuat ini Pak ya. Jadi nggak di induknya saja ya. Iya, dibuat sama. Nah itu kalau misalnya ingin mempengaruhi, strategi promosinya juga berbeda. Ya. Jadi kenapa kadang-kadang kan kecap Bangau sejak 1800 misalnya, itu strategi promosi. Ya sama misalnya Anda misalnya buka di Surabaya, ini cabang yang ke-7 misalnya begitu. Cabang yang ke-7, cabang yang ke-10, cabang yang ke-9 itu akan mempengaruhi, ya kan? Nah, kemudian kalau misalnya Anda ada di situ ada harga yang berbeda, maka Anda harus bisa menunjukkan ada benefit yang berbeda. Jadi pembeda itu boleh ketika ada nilai manfaat yang dirasakan berbeda. Dan itu harus naik loh, bukan turun. Kalau turun ya itu yang menghabisi. Tapi kalau misalnya naik, tak ada masalah. Ya kan?
Jadi misalnya di Lamongan harganya 10.000, kemudian ada buka Surabaya harganya 12.000, tapi ada pembedanya di situ. Misalnya apa? Di situ ada tempat mainan anak-anak atau apa. Ya. Siap. Ya. Baik. Bapak tambah satu lagi. Ya. Mohon izin untuk link record kajian perkuliahan malam ini nanti. Siap. Ya, nanti. Evaluasi. Sama yang kemarin-kemarin juga nanti saya akan kirim. Di YouTube-nya jenengan apa, Pak? Iya. Arasi Alimuddin gitu aja, ketik aja. Siap, Pak. Saya subscribernya. Siap. Ini matur nuwun, Pak. Sama-sama. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup ya. Jelas? Jelas, Pak. Saya. Silakan. Jelas, Pak. Ya. Silakan berprogres. Nanti di pertemuan berikutnya juga kita akan diskusikan. Jadi memang tujuan daripada mata kuliah ini adalah memperkuat tesis Bapak Ibu sekalian supaya menghasilkan lebih baik. Ya, saya tidak ingin berkonfrontasi dengan pembimbing Anda ya. Jadi meskipun pembimbingannya bukan saya istilahnya akan memberikan gambaran saja. Ya, jika nanti misalnya ada pembeda ya kita cari titik temunya saja. Jadi nggak usah dicari pembedanya, nanti nggak selesai-selesai Anda. Ya, cari titik temunya di mana, apa sih yang dimaui pembimbing, karena mungkin karakteristik pembimbingnya berbeda. Ya kan? Kalau saya pribadi memang saya berangkat dari apa sih yang Anda ingin dan Anda mampu, Anda suka itu. Bukan apa yang saya butuh ya. Kalau apa yang saya butuh kan berarti saya membebani mahasiswa saya untuk melakukan riset untuk saya kan. Nah itu yang saya mau. Jadi apa yang Anda bisa, Anda mampu, Anda ingin, ya kalau kebetulan memang inline dengan riset saya ya bagus, saya tunjukkan, saya tambahkan, saya dukung. Tapi kalau tidak inline ya tidak apa-apa. Tidak harus saya paksakan gitu. Itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Matur suwun, Pak. Di kuliah saya mudah-mudahan bermanfaat. Jadi yang membedakan kuliah program sarjana dan magister ini, jadi apa yang Anda teliti ini kalau bisa Anda pakai, Anda terapkan. Ada goal yang Anda raih, Anda capai supaya Anda kuliah program magister tidak sia-sia. Ya paling tidak goal itu bermanfaat untuk karir Anda atau bisa bermanfaat untuk mengembangkan bisnis atau wirausaha Anda. Kalau bisa hasil proposal hasil tesis itu bisa menjadi proposal usaha atau proposal bisnis atau proposal karir Anda di perusahaan. Ya, goalnya harus seperti itu. Ya, kalau itu berarti akan memberi nilai tambah, memberi benefits buat Bapak Ibu sekalian sehingga setelah lulus kuliah program magister benar-benar ada pembeda. Saya kuliah magister dan ada benefit, ada manfaat yang bisa Anda peroleh, Anda dapatkan. Ya, supaya tidak sia-sia semuanya, tidak wasting time, tidak wasting money, ya, semua menjadi manfaat, ya, semua menjadi berkah, masa depan Anda menjadi lebih baik. Tujuannya kan gitu. Amin. Ya, saya berdoa semoga Bapak Ibu sekalian dengan kuliah program magister ini masa depan menjadi lebih baik, menjadi lebih mandiri, ya kan? Karena Anda menguasai manajemen, Anda bisa mengenerate baik ekonomi maupun banyak manfaat di dalam kehidupan ini. Terima kasih. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa sekalian, selalu memberikan karunia dan rahmatnya, kasihnya, ya, sehingga selalu dapat dilindungi dan diberikan pertolongan, diberikan keajaiban untuk menyelesaikan masalah dan menggapai impian dan cita-cita Bapak Ibu sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arasi.